Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmawati dengan NIM 202300126 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai keorganisasian yang saya buat sebagai syarat untuk pendaftaran staf BEM Universitas Alma-Ata tahun 2021-2022. Organisasi adalah suatu wadah yang terstruktur yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang kemudian bekerja sama dan manajemen wadah tersebut untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Lalu apa saja yang perlu dipelajari dalam organisasi? Yang pertama, syarat organisasi. Yang kedua, jenis organisasi. Yang ketiga, sifat organisasi. Yang keempat, macam organisasi. Yang kelima, bentuk organisasi. Keenam, perangkat organisasi. Ketujuh, forum organisasi. Yang kedelapan adalah manfaat organisasi. Yang pertama ada syarat organisasi. Suatu perkumpulan dapat dikatakan organisasi apabila memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Tujuan dalam mengarahkan jalannya organisasi. Yang kedua, aturan. Aturan ini dibuat untuk memaksa setiap orang yang tergabung di dalam organisasi agar disiplin dan teratur dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban dalam organisasi. Yang ketiga, pengurus adalah penggerak langkah organisasi sesuai dengan tujuan dan aturan yang ada. Yang keempat adalah anggota. Yang kedua ada jenis organisasi. Yang pertama yaitu formal. Adalah organisasi yang memiliki aturan main secara tertulis dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program kerja seperti ADART dan lain-lain. Yang kedua non-formal. Adalah organisasi yang aturannya dipahami secara umum dan tidak tertulis, seperti kelompok masyarakat di suatu lingkungan. Yang ketiga ada informal, yaitu organisasi skala kecil yang pengaturannya secara ilmiah seperti rumah tangga. Yang ketiga ada sifat organisasi. Yang pertama adalah independen, yaitu organisasi yang berdiri sendiri yang tidak memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain. Yang kedua adalah non-independen, adalah organisasi yang memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain. Yang keempat ada macam organisasi. Yang pertama adalah profit, yaitu organisasi yang mencari keuntungan secara khusus dalam segi keuangan, seperti koperasi. Yang kedua adalah non-profit, adalah organisasi yang mengedepankan pengembangan keilmuan, seperti BEM Universitas Alma-Ata. Lalu selanjutnya ada bentuk organisasi. Yang pertama organisasi taktis, yaitu organisasi jangka pendek yang tidak memiliki kader dan ada ketika ada masalah-masalah tertentu yang dianggap serius. Yang kedua adalah organisasi teknis, organisasi jangka panjang yang memiliki kader dan aturan main yang jelas untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap program kerja. Yang keenam ada perangkat organisasi. Organisasi memiliki perangkat yang jelas, baik itu organisasi taktis maupun organisasi teknis, organisasi formal, non-formal, dan seterusnya. Perangkat-perangkat tersebut adalah perangkat lunak. Yang dimaksud perangkat lunak di sini adalah aturan khusus untuk organisasi di bawah naungan negara. Contohnya seperti ADART. Yang kedua adalah perangkat keras, berisi pengurus dan anggota. Yang ketujuh ada forum organisasi, berisi musyawarah besar, yaitu tempat pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. Yang kedua ada rapat kerja, adalah rapat untuk membahas program kerja dalam satu periode kepengurusan. Yang ketiga adalah rapat pengurus, rapat yang dihadiri oleh pengurus harian untuk membahas sejauh mana program kerja dan fungsi kepengurusan yang dilaksanakan oleh pengurus. Yang keempat adalah rapat anggota, yaitu rapat yang bisa dihadiri oleh anggota saja, terkecuali diundang. Yang terakhir adalah rapat panitia, yaitu rapat yang dilaksanakan guna membahas proses berlangsungnya kegiatan yang dihadiri oleh jajaran kepanitiaan. Yang terakhir adalah manfaat organisasi. Sebuah organisasi tidak hanya harus memiliki tujuan, akan tetapi juga harus memiliki manfaat terutama bagi anggotanya. Salah satu manfaat yang bisa didapat dari sebuah organisasi adalah membentuk mental individu yang berani dalam mengungkapkan pendapat di depan umum, bertukar pikiran, bekerja sama dalam sebuah tim untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dan juga bisa melatih leadership, memperluas relasi dan pergaulan, pembelajaran kerja yang sesungguhnya, pembentukan terhadap karakteristik seseorang, peningkatan terhadap wawasan serta pengetahuan seseorang, mampu menghadapi segala tekanan yang diberikan, dan juga mampu mendesain serta menciptakan manajemen waktu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi dari saya dapat bermanfaat bagi penontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.